Ini tuh penonton suruh kasih nama-nama kayak dipilih penonton kieu saya baiklah nama saya bakalan ngomong sama Aputra Ko Ade yang nama acara ngobrol gini dipakai ku Aputra sama Ko Ade beda raket hiji. Tapi lain ti saya, bukan dari saya karena saya juga masih butuh raket. Saya minta dari Ko Ade sama Aputra. Sama saya Hendra kan raketnya salosin. Hendra nonton sih. Jadi gini, sekarang saya mau ngasih sedikit lah ya. Saya sambil lihat waktu soalnya. Si Kipli, saya berharap kamu bisa jadi pelatih suatu saat nanti. Sama saya, sama istri saya, tanpa saya sama istri saya pun kamu harus bisa jadi pelatih yang memang niatnya mau buat atlet, buat Indonesia gitu loh. Menjadikan atlet ini prestasi buat Indonesia. Oke. Sama Jam-Jam juga sama. Jam-Jam saya tahu dia lagi masih kecilnya lah karena bapaknya juga deket banget sama saya. Terus juga Jam-Jam mudah-mudahan dia juga kan masih mungkin perpindahan dari yang ngelatih mungkin nggak terlalu arah ke prestasi itu sama arah yang ke prestasi itu beda. Bakalan banyak kayak ngerasa kok gini ya, kok ada teguran dari saya apa Teh Medi itu buat Jam-Jam. Jadi Jam-Jam harus lebih kayak lebih harus bisa nerima lah ya. Jadi di sini Jam-Jam harus lebih kayak kalau bahasa kata si Teh Medi mah jangan baperan. Ya karena omongan saya sama istri saya ini kadang pahit gitu loh. Ya. Oke, terus Tony jujur aja saya mah ke Tony ini kan karena awalnya dia bilang ini siap buat bantu apa aja, bersih-bersih, terus juga ngepel lapangan dengan bahasanya dia kan, juga beresin bola juga dia siap asal ada kegiatan katanya. Pas saya lihat dia juga bisa main, akhirnya saya coba buat bantuin saya ngelatih penyaji lah, jadi penyaji lah. Padahal saya ngomong ke Tony, kalau buat ngegaji saya belum siap, tapi doain saya ada rezeki, saya nggak bakal mungkin lupa, bener nggak? Karena di sini kan kita kayak keluarga lah, kasarnya kayak keluarga. Jadi saya kasih tips buat jadi pelatih kayak gimana. Saya pernah jadi pelatih yang ngelatih itu cuman karena uang. Saya pernah ngelatih. Jadi pelatih yang cuman karena uang saya pernah. Saya nggak munafik, saya nggak butuh uang, saya butuh uang, semua butuh uang. Tapi saya pernah jadi pelatih yang dimana waktu dapat iuran, saya ngelatih semangat. Saya ngelatih energik gitu loh, energik. Terus dimana saya udah pertengahan bulan yang iuran masih lama langsung ngedown. Ngelatihnya males lah, ngantuk lah, asal lah, itulah. Ya yang kayak begitu, saya pernah. Saya awal mula ngelatih itu 2005 awal tuh saya ngelatih 4 tahun Pli. 2005, 6, 7, 8 ya 4 tahun saya ngelatih yang cuman ngelatih itu asal-asalan lah, asal-asalan. Pas saya udah mulai mencintai profesi ini, saya mulai serius di profesi ini, saya ngejadiin adik saya almarhum ke Pusdiklat, masuk ke Pusdiklat, terus satu lagi adik saya yang masih sekarang dia udah jadi TNI.
Itu saya mulai ngelatih dari situ, saya mulai ngelatih serius dari situ. Awalnya saya nggak mau, Pli, ada yang privat banyak, saya bilang saya nggak mau. Karena saya ngerasa saya belum bisa ngelatih. Nah, pas saya bisa ngejadiin adik saya, adik kandung, masuk ke, pertama harusnya ke Jarum, tapi si almarhum bapak saya nih, si bapak ini pengen dia masuk, cuman buru-buru masuk. Karena dulu ada kejadian sama senior, dia beberapa kali ya namanya juga gitulah, senior sama junior, ada beberapa kejadian adik saya tuh kayak bisa dibilang dibully lah, dibully. Dulu saya nggak bilang sekarang, saya bilang adik saya dulu. Adik saya sempat diludahin dulu mukanya. Nah, saya akhirnya punya pemikiran, udahlah adik saya tarik, tapi saya sempat ketemu sama senior itunya. Si senior itu saya sempat ngasih shock terapi lah sedikit, cuman sentil doang, sentil. Terus akhirnya Dandi juga udah ngerasa nggak nyaman, udah gitu Dandi ditarik. Saya siapin lagi karena waktu itu saya ngerasa belum cukup dia buat masuk ke Jarum. Akhirnya saya siapin berapa bulan, 3 bulan lah, ada 3 bulan. Dengan gaya latihan yang memang di luar dari buku. Di luar dari textbook lah kalau bahasa kerennya. Saya latih. Akhirnya diurusin semua beres, masuklah gitu. Bawalah ke Jarum, lolos. Dari situ saya mulai ngelatih. Saya ambilin privatan, Pli. Tapi pas bayar, tengah bulan, puas banget. Lewat tanggal-tanggal tua, wah lesu saya ngelatih. Asli, lulus, langsung ngelatih lulus. Tanagaan, bukan lemas aja udah. Mulai seriusnya lagi, saya mulai mikir, ini atlet nih, potensial nih, ini atlet punya bakat nih, ini atlet bagus nih, ini wah, ya gitulah. Mulai saya pelajarin lah setiap atlet saya tuh 2010, 2011 lah kalau sekitar tahun itulah. Sampai akhirnya, tapi itu saya masih main tarkam ya, masih main tarkam lah, masih main tarkam. Saya di Bandung saya masih main tarkam. Belum fokus ngelatih banget. Sampai terakhir saya pernah senyungsepnya. Saya jadi atlet, saya pernah nggak dapat perhatian. Saya pengen maju tapi nggak ada yang ngarahin. Saya pernah kayak begitu. Terus kenapa saya sampai seserius ini ngelatih, kenapa sampai saya bisa nutup diri sama yang ngajak bisnis A, ngajak ini, ngajak itu, saya kenapa bisa seserius itu, kenapa saya masih menunjukkan saya kayak ngerokok depan kamera ini, karena saya mau kasih tahu ke semua orang, bukan ke semua orang sih, kedua orang. Saya pernah ceritakan beberapa kali kan, kedua orang. Yang satu udah nggak bisa ngelihat saya sekarang kondisinya kayak gimana karena dia baru meninggal lah. Yang satu lagi alhamdulillah masih sehat, mudah-mudahan saya masih bisa nunjukin prestasi saya ke dia. Saya dibilang nggak bisa ngelatih, Pli, dan sekarang pun saya masih banyak salah. Saya pun memang nggak benar gitu ngelatih, ada yang salah. Tapi dari saya yang masih belajar, saya udah pernah ngirim beberapa atlet sampai ke Pusdiklat besar, sampai ke Pelatnas, biarpun cuma numpang berak di sana. Tapi SK keluar. Kalau kasabasar atlet-atlet kan ke Pelatnas 2 tahun, 3 tahun mah cuma numpang berak itu katanya. Nah, makanya saya di sini mau tunjukin ke 2 orang itu, saya ngerokok. Saya punya tato. Anting ini baru saya pakai lagi karena waktu itu saya ngelatih di Palapa, katanya saya disangka nggak sopan karena buat anak-anak saya lepas waktu itu. Tapi ya saya pakai lagi karena antingnya si IB ini jatuh-jatuh kan emas lumayan, Pli, daripada hilang kan saya pakai. Saya nggak takut nunjukin jati diri saya ngerokok atau saya punya tato saya ini. Tapi hasil dari didikan saya, insya Allah bisa dicek. Bener nggak? Kayak Jam-Jam tadi pertama datang sini katanya kayak presiden, anak-anak gimana kan.
si Tony juga kan, Kipli pernah jadi atlet saya kan, omongan saya ke kamu kayak gimana harusnya, yang perempuan harus gimana, yang laki-laki harus kayak gimana. Nah itu didikan saya, biarpun saya kayak apa ya namanya, disebutnya mah, kok pelatih ngerokok, kok pelatih tatoan, kok pelatih dianting, kok pelatih ngomong ke anak-anak kayak kasar. Kok Ya. kak, bisa mati tidak anda? kok. Tapi ya seharusnya yang saya kasih tahu ke kalian sekarang, kan kalian lagi dibentuk ya, jangan kayak saya, jadilah kayak beberapa pelatih di luar sana. Mereka yang di depan orang-orang itu kayak apa ya, jadi bukan mereka, aslinya tuh di belakang. Kayak mereka ngerokok ya, tapi ngumpet. Emang harusnya juga begitu, tapi kalau saya kan nggak begitu. Tapi buat kalian, kalau kalian ngerokok, agak menyingkir sedikit, biar image-nya bagus. Kalau saya kan udah nanggung, saya begini karena saya mau nunjukin ke dua orang itu. Terus juga kalau misalnya ada ini image di luar ngelatih lah, kayak ngerokok, ngumpet dari apalagi di suasana pertandingan, ngumpet. Kalau klub-klub kecil sih jarang yang ngumpet, belak-belakan aja. Klub-klub gede biasanya yang ngumpet-ngumpet. Terus juga kalau memang ada obrolan sama beberapa temen yang kayak agak bahasanya temen tuh kan bilang goblok aja kan, kadang itu temen, itu kedekatan, ya kan? Kalau kayak kita, tapi kan saya larang ke anak-anak, bener nggak? Tapi kalau kayak kita kan yang udah dewasa, kita kurangin, kita hindarin. Terus juga itu image. Nah sekarang buat jadi pelatih yang baik, jadi pelatih yang pakai hati. Kita jangan dulu ngelihat uang. Kalau kita udah ngelihat uang, susah. Kalau kita udah mentingin perut sendiri, susah. Kalau kita mentingin cicilan kita, susah. Tapi kita harus bisa memposisikan kita jadi si atlet. Kita memposisikan diri jadi orang tua atlet kita. Kalau misalnya si atlet ini nggak jadi, bayangin orang tuanya kayak gimana, udah ngeluarin biaya banyak, udah ngeluarin tenaga, udah ngeluarin, wah banyak lah. Si anaknya nggak jadi, kecewa mungkin ada, tapi ya nggak mungkin juga dikeluarin dari kartu keluarga, bener nggak? Nah, jadi seenggaknya kita berusaha sampai si atlet kita ini jadi pemain. Kalaupun nggak jadi pemain, jadilah orang yang baik, bisa diterima di semua lingkungannya. Ya, jangan sampai kayak sobat tadi. Puncaknya. Jadi jangan, urusan kita sama atlet kita itu jangan cuma sebatas pelatih sama atlet. Urusan kita jangan cuma sebatas, oh lu atlet, gua pelatih. Drilling, stroke, strategi, visi, kelincahan, apa bla 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 bla. Keluar dari lapangan selesai. Itu jangan kayak begitu. Hilangin yang kayak begitu, jauh-jauhin lah. Kita harus jadi pelatih mereka, kita jadi orang tua mereka, kita jadi teman mereka, kita jadi kakak mereka, kita jadi sahabatnya, semua. Kita juga harus jadi musuhnya. Jadi musuhnya kita harus kasih kayak dia ledek gitu. Oh lu begini, lu jelek, lu tolol lu gitu. Tapi kasarnya kan dari kita bilang tolol itu dia mikir, dia nggak mungkin bilang ke kita goblok. Tapi pasti dari tolol ini bakalan, wah gila gue dibilang tolol ya sama si
misalnya Jam-Jam, Kipli, Tony, lihat nih, gitu. Mudah-mudahan kan di situ, benar nggak? Kita harus jadi itu semua, nggak bisa kita cuma jadi pelatih, selesai, Ucing, naik, shh. Sampai akhirnya saya bisa ilmu itu semua saya pakai di beberapa negara. Alhamdulillah lancar semua. Malaysia saya pernah ngirim 1 pasang ke Malaysia. India dari yang nggak punya ranking sampai punya ranking. Amerika juga alhamdulillah bisa. Ada lah yang sekarang latihan di Peter Gate lah. Terus juga kalau misalnya saya sebutin di Indonesia nama-namanya, saya nggak mau ngomong siapa namanya, takutnya saya nggak diakuin. Benar nggak? Tapi kalau ada yang pernah dilatih sama saya, video ini dipost, terus dia pernah ngerasain berak di asrama pelatnas, bisa komen sama saya, bisa komen di sini. Beberapa orang banyak lah, cuman kadang kan jadi pelatih juga begitu, nggak diakuin. Benar nggak? Yang capek ngomong, wah mana yang pertanyaan apa gitu loh? Apa ya? Pertanyaan. Ini mah ke depan bisa 10 tahun lagi ke depan, 5 tahun lagi ke depan, jangka panjang lah. Apakah misalkan Kipli pulang ke Kolaka, apakah jadi maksudnya melepas ilmu dari Om Ajay, dari GBC, atau mau meneruskan lah gitu. Nah, yuk siap, pusing. Kamu bakalan buka klub di sana kalau Nah, Misalnya, oh ya pulang. Bapaknya Sultan. peran Pi. Den. Balik diterima ya. Apa tadi? Enggak, kalau misalnya jam nanya, kalau kamu pulang ke Kolaka nanti, jangan tutup lah nanti mic-nya kedengar. Kalau kamu pulang ke Kolaka nanti, kamu kan pasti dapat beberapa ilmu lah di sini melatih ya. Kamu kasih ke anak-anak di sana, apa kamu udahlah sampai sana udahlah selesailah gitu. Apa kamu mau lanjutin cita-cita kamu yang mau jadi tukang cukur? Liblek. Cita-cita saya mau jadi tukang pangkas. Garut aduh kamu itu salah. Itu di sini. Ya tapi kan itu juga bukan pekerjaan yang pekerjaan susah lah kayaknya. Mohon maaf netizen yang terima. Jawab. Misalnya saya balik kampung halaman beberapa tahun kemudian, Papa janji sama saya kalau ada rezeki yang berikan kepada Tuhan yang di atas, mudah-mudahan Papa mau buka lapangan. Mantap. GBC cabang Kolaka. Terus berapa lain berpelan dia bilang kalau kamu di sini lihat-lihat lapangan setiap lihat-lihat lapangan berapa di sini, cara asramanya, tempat anunya, lapangannya ada berapa, setiap kamu pergi Bandung apa di situ persahabatan, lihat apanya. Gimana kalau nggak gini aja, kamu telepon bapak kamu sekarang, kalau adik kerjasama butuh 1 orang lagi, cuman 500-600 juta. Kalau mau 600 juta masuk invest di sini. Mantap. Invest. Kamu punya invest di sini pemasukan. Coy. Mainkan. Tinggalkan coach Pli jadi bos Pli sekarang. Saya tuh. Yang krik bos. Oke, besok telepon udah. Oh ya. Terus dia bilang, ya nanti aja, nanti kalau ada rezeki bilang nanti bisa bikinin. Oh ya, kalau misalnya kapan kamu, dia bilang Papa di situ aja terus sampai kamu bisa, nggak usah balik-balik. Enggak, saya
Nggak usah balik-balik, itu emang dia udah malas ketemu sama kamu apa kamu suruh belajar? Mau belajar om. Suruh belajar. Iya. Tapi kayaknya males juga, Pli. Tapi kayaknya mah dia enak juga sih sama kamu. Kayaknya. Ya. Oke, nah intinya mah yang didapat bakalan dibawa lah, Iya. dimanfaatin lah sama Tony-nya. Mau itu materi atau juga berupa ilmu pengetahuan, Tony bakalan dimanfaatin. Kalau materi buat si orang tua, si mama menurutnya. Iya. Kalau misalnya ilmu, Tony beren ada suatu saat bakalan buka jadi klub TBC. Kan ini Jai, GBC, Tony, TBC. TBC, Tony Badminton Club, TBC. No batuk. No batuk, no dahak. Lamun jam-jam, kumaha jam lah maksudnya ke depannya suatu saat saya pertanyaan sama si Gaka Tony. Tanya pertanyaan, cita-cita jam-jam ayeuna kan iya musisi ini sebenarnya dari keluarga musisi. Dari keluarga musisi dia jago main gitar, vokal bagus-bagus, wah pokoknya mah rocker bapana lah. Bapana tapi ngelain apa? Bapana. Panas. Grans. Nah, kan terus juga cita-citanya dia kalau ada yang mau support dia tuh kan pengen punya distro. Kaos mana aja kaos teman. Kaos Mantap. Promosi sangnyon lain rek meuli kan. Musisi. Mahal ya. Muraan. Trauma of despair, too much tears. The trauma make feel numb. Wis. Kelas. Kelas. Jam-jam. Mahal. Mana jam? Namun misalnya jam-jam dapat siga pelatih kelas dunia kan. Wah. Erek nepikeun ka kumaha jam. Dapat pelatih. Dapat gua mah. Kalau maksudnya tuh Misalkan? dari ngelatih punya penghasilan yang wah gitu terus nya siga tadi mau melepaskan ya atau ada bisnis atau naon. Nah, mungkin cerita dulu dikit ini mah cerita dikit. Mungkin dari awal pertama ngelatih di Bandung, pertama tuh belajar ngelatih dan cari modal lah awalnya ya, sampai bisa buat cil-cilan kayak gini tuh emang dari ngelatih dari sendiri. Dan begitu kesini udah terlanjur suka lah, seneng ngelatih terus nggak ada bedanya lah, ini kan berkarya. Saya tuh nggak pernah bisnis tuh buat cari uang, makanya desainnya tuh segimana sendiri. Bisnis bukan buat cari uang yang naon. Rasa sepan ya, pokoknya berkarya seni lah gitu intinya. Jadi begitu dipikirin melatih juga berkarya, membuat seorang lainnya berkarya. Wah ini karya sendiri nih waktu dulu tuh. Akhirnya tanggung basah, tenggelam sekalian. Itu awalnya. Jadi kalau misalkan kata Om Aji, aminnya saya menjadi pelatih besar, amin, punya klub atau apapun, mungkin inilah pasti jadi sampingan saya. Tapi tetaplah ngelatih mah udah to the dead lah. Dead lah, cinta mati intinya ngelatih. Jadi pokoknya mah masih tetap mau jadi pelatih. Nanya tuh ke saya. Siap. Gini ya. Negara namanya. Cita-cita ya yang buat GBC itu sebesar apalah gitu. Apakah pengennya tuh gimana gitu. Cita-cita. Monggo. Target saya buat GBC Terdekat dan sampai ke depan. terdekat mah pasti prestasi terdekat mah dari sederhana lah, dari ID Club ya, bisa cepet beres. Terus setelah itu sekarang kita domisilinya di Karawang. Saya mau bikin, ya bukan prestasi, saya mau bikin sejarah di Karawang.
dengan prestasi bulu tangkis lah. Dengan prestasi bulu tangkis, soalnya kan ada beberapa putra daerah juga kan dari Karawang. Terus juga kalau yang apa namanya, yang paling dicita-citakan sama semua orang tua, saya bisa dipanggil ke pelatnas oleh bukan sama pengurus PBSI, tapi dipanggil ke pelatnas karena atlet-atlet saya yang di GBC jadi penghuni di pelatnas. Bukan karena saya kenal dengan si A, si B, si C, tapi suatu saat kita sebutin contohnya. Misalnya Riandra, tiba-tiba Riandra di pelatnas jadi pemain nomor 1 dunia. Dia pengen dilatih lagi sama saya. Kan peringkat 1 dunia. Dia punya pengen pasti didengar. Benar nggak? Biarpun saya pelatih kebun awi. Iya. Tapi kan siapa itu Ajay? Itu yang ngelatih saya dari ini sampai ini sampai ini sampai saya di sini. Saya dilatih sama Ajay, saya pengen dilatih sama dia. Nah, cita-cita saya itu. Cita-cita saya itu sebenarnya saya pengen masuk ke pelatnas karena atlet-atlet saya. Atlet-atlet saya yang minta. Karena saya yakin ada beberapa pelatih, mungkin banyak yang udah ngelatih si atletnya itu lupa sama pelatihnya. Sampai udah di titik sana pun lupa. Aing ngomong jang murid-murid aing lupa hoka aing. Sip Kipling nggak ngerti. Jadi Dangu bosen. jadi saya pengen atlet-atlet saya yang ini nggak kayak atlet-atlet saya yang dulu yang udah pernah numpang berak di pelatnas, terus lupa dengan perjuangan dia sama saya waktu dulu di Haji Gopur, di Cimahi. Terus juga suatu saat saya pengen atlet-atlet ini bisa jadi juara di dunia, di semua pertandingan level dunia lah. Dia manggil saya coach, manggil saya Om, gimana kabarnya Om, saya pengen latihan lagi sama Om Ajay. Om, saya pengen ngobrol sama Om Ajay. Ya, kayak begitu cita-cita saya. Kalau masalah saya masuk pelatnas malah itu malah ya, maksudnya orang-orang PBSI kan orang-orang sana lebih tahu mana yang harus masuk. Tapi cita-cita saya, atlet saya masih ingat sama saya. Itu aja kalau saya. Jadi nggak terlalu muluk-muluk. Jadi buat yang nonton, saya udah berapa, 30.000 ya sekarang ya. 30.000 saya yakin lah. Mungkin ada yang nggak suka, ada yang suka, ada yang bilang kayak saya ini harusnya jangan begini, harusnya saya begini, saya di titik ini banyak yang nentang. Nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini. Tapi itu nggak saya dengar karena memang sekarang saya lagi mau nunjukin ke orang-orang kayak saya ngerokok, saya punya tato, saya pakai tindik. Tapi ya alhamdulillah anak-anak didik saya ngaji, saya nggak pernah kontrol lagi. Ngaji. Yang ngaji udah yang paling bagus siapa? Si Ustaz. Ustaz sama Habib, terus Nazar, Rian Demasif. si Rian Demasif, si Sepa lumayan lah ya. Dan sisanya juga udah lumayan. Saya nggak bisa ngaji, tapi atlet-atlet saya bisa ngaji. Saya sholat masih lewat, tapi atlet-atlet saya sholat alhamdulillah nggak pernah lewat. Saya apalagi ya, saya ngerokok alhamdulillah nggak ada yang ngerokok. Kalau ada yang ngerokok itu langsung saya udah bilang ke anak-anak, saya nggak mau mukulin atlet saya. Yang pasti sebelum saya yakin kayak saya, kenapa saya bilang saya pukulin kamu, orang tuanya juga pasti marah, mereka ngerokok. Mending sama saya daripada sama orang tuanya. Juga apalagi ya, saya dulu dicap berandalan, saya dulu dicap tukang minum, saya dicap tukang berantem. Tapi alhamdulillah anak-anak didik saya sopan. Tapi bukan berarti mereka penakut. Saya suruh mereka sopan bukan berarti mereka jadi penakut.
Mereka harus tetap jadi laki-laki berani, tapi sopan, nggak kayak saya dulu gitu loh. Nah jadi intinya yang ngeliat, karena ada beberapa nih jam B ini, kok pelatih ngopi, ngerokok, megang rokok, ini pelatih apaan nih, wah yang begitu-begitulah. Kalian nggak tahu aja di luar sana banyak pelatih yang pokoknya yang gitu, ada lah ya, ada. Saya juga bekas atlet dan saya tahu pelatih saya dulu kayak gimana. Saya pernah jadi atlet yang ngumpet ngelihat pelatih saya lagi jalan di tempat terlarang. Saya pernah lah, tapi dipakai sama kepengurusan, wah istilah pokoknya mah rudet lah, mending kayak saya. Tapi atlet-atlet saya lihat, Anda boleh cek ke tempat ke GBC kalau atlet-atlet saya nggak kayak saya. Terus juga saya jadi pelatih, saya nggak terlalu berpatokan ke ada orang tua, anak bapak saya latih. Ada bapak, anak bapak saya latih. Nggak ada bapak, anak bapak saya cuekin. Saya kan nggak begitu. Tapi ada beberapa yang kayak begitu. Ada bapak, wow dilatih. Nggak ada bapaknya, ya didiemin. Dan saya nggak begitu. Kalau masalah jadi dan nggaknya si atlet itu, yang penting saya udah berusaha. Itu kan balik lagi sama yang di atas, bener nggak? Yang penting semua pelatih udah berusaha. Saya, istri saya, Jam-Jam, Kipli, sekarang ada Tony. Itu udah langsung ngaranna teh geus dipudalkeun lah, kabehan lagi geus diperlukeun nu yang kita tahu tuh udah kita keluarin. Jadi intinya naonnya, intinya tadi orang ngobrol gini naon? Lu mau ngalir ngidul. Intinya tadi kita ini apa? Ya intinya lah, pokoknya sekalian kita perkenalin ada Tony lah sini dari Ciparai City. Ciparai City, dari itu lagi perkenalan aja, lagi ngobrol-ngobrol. Sekarang kan jam 12:30 malam. Kita lagi gabut lah dari tadi ngobrol masalah ngelihat video-video anak-anak ketawa-ketawa, Kipli, beli pons. Kalau ada pertanyaan istri saya kemana, istri saya lagi tidur. Soalnya ini jam 12:30 malam. Istri saya lagi tidur. Terus kita juga, wah, tapi kira-kira nulal aja umal yuk. Oh iyalah. Ada yang nonton nggak, Pli? Ada yang nonton nggak, Pli? Ada. Ada yang nonton ya? Jadi ya, nama acaranya apa? Kita bikin, kita rutinkan, oke? Ini kan hari nanti Senin. Selasa. Nggak, kita bikin acara nanawan. Nggak, dari kamu Pli masukin apa nama acaranya? Untuk ngojai deh lah, ngobrol bareng aja yang goreng lah. Tuh usung ngejay. Apa cuy kan enggak cang? Maunya cengdem. Ayo, apa gitu lah kan sekarang banyak tuh ngobrol-ngobrol masalah kayak begini. Nanti mungkin berikutnya kita bikin obrolan sama atlet, sama anak-anak, sama istri saya, sama siapa, sama si Teteh misalnya, sama Ko Ade, sama Aputra, terus juga sama si Hendra, sama Pak Aban. Anjing ku aing, dia mah tenang Pak Ajay, dia mah diributkeun ku aing. Ya doang, Pli. Lu males gua sama Pli. Jadi Pak Aban itu di sini ada keamanan di sini, dia kadang ya masih biasalah masih suka minum, terus datang ke sini dia bilang-bilang, Pak Jai tenang di sini emang kuaing diributkeun aman ya, dan Tapi mau yang atlet mah mal mungkin aja misalnya satu ngobrol dengan atlet. wah jeung atlet mah kita cari di lapangan, kita ngobrol pokoknya mah komen lah. Sama atlet cari di lapangan, situasi panas, pasti cengdem kan. Jadi di diana mah kieu mudah-mudahan dinya di dia mah ya. Saya dari kemarin tuh sebenarnya ada beberapa yang ngirim apa gitu endorse lainnya, tapi saya masih belum berani lah. Nanti mah kalau udah ada acara begini mungkin di sini ada endorse kan. Jadi duit coy. Bener tuh. Mantap.
Bener ya. Kalau nggak acara nanti komen mau bahas apa kan. Ah ya benar. Tapi ini namana heula naon. Bisa diberi waktu 2 menit. Jam mantap, jam mantap. Bahasan Ngobat boleh. Nah, ngobat mah geus aya. Binton. Geus aya. Ngobat di tempat itu. Ieu Budi Dalton geus aya. Ngobrolkeun batur. Ngobrolkeun batur. Ngopi. Ngobrolkeun si Kipli. Beli pons dulu. Dibeli Apa ya? Apa ya? Apa ya? Pots J anjir. Pots J. Wah, pots. Saya tuh nggak mau yang pernah dipakai sama orang gitu misalnya. Kebanyakan sama orang kan ya memang namanya podcast tapi saya nggak mau lah. Nge-TM ngelantur tengah malam. Nah, itu Oh, nge-TM. TM. Kan batur tuh. Aing kan lamun murid-murid kan atlet mau tengah malam. Nge-TS. Naon? Ngelantur tengah siang. Taraya. tengah poe. Nge-TKP. Kafe. Door prize. Endos. Cengdem. Adem ayam. Itu hanya lah teh koci ya. Apa ya? Naon ya? Jam-jam identik jam. Ini tuh penonton suruh kasih nama-nama kayak dipilih ha. Penonton. Kieu saya baiklah nama saya bakalan ngomong sama Aputra Ko Ade. Yang nama acara ngobrol gini dipakai ku Aputra sama Ko Ade beda raket hiji. Nah, Tapi lain ti saya, bukan dari saya karena saya juga masih butuh raket. Saya minta dari Ko Ade sama Aputra. Sama si Hendra kan raketnya salosin. Hendra nonton sih. Jadi sponsor. way. Entong giveaway pokoknya mah ijang ieu we hungkul. Jadi namanya Aing jadi bahasa Sunda buat ini aja. yang namanya dipilih dapat raket gitu. Ya, yang namanya dipilih dapat raket dari Hendra kalau nggak Ko Ade sama Aputra. Antara 3 itulah. Kita belum ngobrol ya, nanti kita ngobrol. Nama acara ieu ngobrol-ngobrol naon. Apa? Yang keren-keren lah namanya. Nah, keren-keren. Jadi naonnya model nggak sih kumaha didinya lah. Pokoknya gimana yang nonton acaranya apa namanya mungkin nanti bisa ngobrolin tentang kalau nanya kayak ada beberapa orang bikin film tuh Coach Jay tentang Coach Jay nurek lalajo aing saha. Cuman 1000. Nah ente ya mah saya cenah nurek lalajo cerita aing saha. Coba Undang tapi si Bapak. tapi rame danya sih gananya benernya. Rame tuh. Bukan. Ya pokoknya itulah saya bakalan kita bikin sering lah mungkin nanti saya bakalan kasih budget ke istri saya buat ngedesain nih ruang ngobrol. Ruang ngobrol. Jadi di belah mana? Terus kita juga siap buat nerima sponsor naon lah dia produk naon gas ke. Apalagi kopi. Terima. Tong si Teh Medi. Batik kumaha panitia. Ya, siapnya. Jadi kita tutup tapi nanti mah jangan lupa lah assalamualaikum lah. Ya, assalamualaikum. Saya tuh selalu ngucapin itu, selalu istighfar. Tapi memang Pas marah. dalam hati enggak kalau siga assalamualaikum mah saya insya Allah lah masih. Tapi kadang karena ada yang negor, bukan negor sih ngingetin. Situ kan muslim, assalamualaikum dulu lah. Duh, aing tidak aing teh geus assalamualaikum mah geus iya gitunya maksudnya teh udah selalu gitu. Cuman memang harus dibiasakan. Tapi nanti malah kita pas mulai assalamualaikum lo tong siga bieu udah telat. Kanaria. Ya udahlah kita tunggu komen ya nanya 3 hari lah, 3 hari. naon 3 hari dah ieu mah loba nu lalajuna itu sehari ge beres Siap. ya oke. Geus ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cengdem ini mah Cengdem. Parman.